Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara melalui program Sapaan Gembala. Nah, sebelum kita bersama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa memohon hikmat dan pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan pada waktu ini. Kami boleh bersama-sama meneduhkan hati dan pikiran kami di hadapan Tuhan. Kami mau membuka diri kami untuk mendengar seruan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, sebab setiap kami siap untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus, kami siap dibarui oleh firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan perenungan kita pada hari ini diambil dari Roma pasal 1 ayat 18 sampai 25. Bapak Ibu Saudara bisa membaca keseluruhan bagian ini di tempat masing-masing. Tetapi izinkanlah saya untuk membacakan Roma pasal 1 ayatnya yang ke-21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini kita itu hidup di dunia yang bergerak begitu cepat. Itulah mengapa Warren Bennis dan Bert Nanus, mereka adalah pakar ilmu bisnis dan kepemimpinan dari Amerika, yang menyatakan bahwa saat ini kita sedang hidup di dalam dunia yang disebut VUCA World. Nah, apakah Bapak Ibu Saudara pernah mendengar istilah ini? Nah, jadi VUCA ini merupakan satu singkatan di dalam bahasa Inggris yang kepanjangannya itu adalah volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Apa sih itu? Coba kita bahas satu persatu secara singkat ya Bapak Ibu. Jadi volatility ini berbicara tentang dunia saat ini yang mengalami perubahan yang sangat cepat dan terjadi di dalam skala besar. Sebagai contoh, kita tahu bahwa pandemi ini kan tidak hanya berdampak bagi Indonesia saja, tetapi juga bagi seluruh dunia. Dan banyak sekali mempengaruhi pola kehidupan. Salah satu yang paling terlihat aja adalah kalau sekarang kita pergi keluar, nggak mungkin kan tanpa masker. Apalagi COVID sekarang sedang naik lagi. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu Saudara. Saya sendiri kan juga sudah kena COVID nih di awal Oktober. Jadi kita harus berhati-hati dengan COVID yang meningkat lagi. Nah, lalu selanjutnya adalah uncertainty. Uncertainty itu apa sih? Jadi karena dunia yang mengalami perubahan yang begitu cepat dalam skala yang begitu besar, sulit bagi kita itu untuk memperoleh kepastian. Sulit buat kita untuk memprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Apalagi kita tentu ya mendengar isu kalau di tahun 2023 itu disebut sebagai tahun yang gelap gitu ya. Nah, lalu selanjutnya C, complexity. Complexity ini berbicara tentang tantangan masa depan yang menjadi lebih rumit karena ketidakpastian dengan berbagai perubahan yang terjadi, di mana ada satu faktor dan faktor yang lain yang saling terkait satu dengan yang lain. Kompleks gitu ya. Nah, dan yang terakhir itu adalah ambiguity. Ambigu itu ya ketidakjelasan. Ketidakjelasan tentang asal-usul satu kejadian dan mata rantai akibatnya. Nah, jadi inilah Bapak Ibu Saudara dunia yang sedang dan barangkali akan kita hadapi ke depan. Tentu ke depan akan ada juga berbagai perubahan yang tidak bisa kita prediksi. Ada berbagai perubahan yang tidak menentu. Ada tantangan zaman yang menanti kita. Nah, saudara, seiring dengan kesibukan kita, aktivitas kita di tengah perubahan yang begitu cepat, sangat mungkin kita akan tenggelam di dalam kehidupan dunia beserta dengan moralitasnya
Dan perlahan-lahan tanpa disadari, kehidupan iman kita juga ikut tergerus bersama dengan arus dunia. Nah, karena itu melalui firman Tuhan pada hari ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap kita untuk tetap hidup di dalam iman dan kebenaran. Saudara, hidup tanpa Allah akan mengakibatkan terjadinya pemujaan terhadap ilah lain. Kalau saya mengatakan pemujaan terhadap ilah lain itu bukan hanya soal penyembahan berhala, tapi bisa pada manusia, bisa pada benda. Sehingga ketika kita menaruh pengharapan kita kepada manusia atau kepada benda, maka kita akan sebetulnya menjadi kehilangan harapan, kehilangan arah, kehilangan makna, dan juga tujuan hidup. Saudara, saya yakin setiap kita pasti mengetahui dan mengimani hadirnya pribadi Allah di dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita mau terus belajar untuk mengenal Dia lebih dalam melalui firman-Nya? Saudara, ingat bahwa cara kita hidup di dunia itu dipengaruhi oleh cara kita memandang dan mengenal Allah. Kalau kita berpaling darinya, maka tentu prinsip hidup kita akan menjadi keliru. Mana yang akan kita pilih? Memandang Allah atau memandang kepada yang lain? Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah kami senantiasa memandang kepadamu. Di tengah perubahan dunia yang begitu cepat, jangan biarkan kami memandang kepada yang lain. Jangan biarkan kami mengalihkan perhatian kami kepada yang lain, tapi sungguh-sungguh kami beriman dan berpegang teguh hanya kepadamu. Karena cara kami memandang, mengenal, dan dekat kepada Tuhan, itulah yang akan mempengaruhi kami untuk dapat menjalani kehidupan di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.